Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Lentera CPNS. Teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan untuk menyambut tes ASN ini, baik CPNS ataupun P3K. Teman-teman semua, baru hari ini, tadi di Instagramnya Kemenpan RB, itu merilis pernyataan bahwa daftar CP3K dan CPNS itu bisa enggak berbarengan. Nah, teman-teman, ini salah satu pertanyaan yang banyak sekali yang ditanyakan mulai bulan-bulan kemarin, boleh atau tidak? Inilah jawaban dari Kemenpan RB-nya. Yang pertama, menurut informasi dari Instagram resmi, jadi no hoax ya, apakah bisa mendaftar CPNS sekaligus CP3K? Ternyata jawabannya adalah tidak bisa. Jadi gini, teman-teman, CP3K sama CPNS itu adalah sama-sama ASN. Nantinya akan menjadi ASN. Jadi ASN itu kan dibagi dua, PNS dan P3K. Jadi teman-teman untuk tahun ini pilih salah satu, mau ikut di CPNS atau ikut di CP3K. Untuk teman-teman guru, jika di daerahnya ternyata tidak ada formasi CPNS, ada CP3K, teman-teman guru fokus di CP3K. Jadi walaupun teman-teman di CP3K juga sama-sama teman-teman ASN. Jadi jangan patah semangat. Jadi kalau teman-teman tahun ini istikharah, mana yang CPNS, mana yang CP3K. Kalau ternyata teman-teman fokus di CPNS, teman-teman kejar, kebut materi yang di CPNS. Kemudian teman-teman kalau fokus di CP3K, kejar materi CP3K-nya. Jadi jangan sampai teman-teman tuh lepas koordinasi dari informasi resmi dari BKN ataupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Karena banyak sekali tanggal-tanggal yang hoak, yang beredar, yang tidak bersumber daripada BKN dan kementeriannya. Jadi teman-teman harus bisa memilah mana informasi yang hoak, mana yang tidak. Karena kan teman-teman bentar lagi jadi calon ASN. Amin. Oke teman-teman semua, saya buka juga tadi di kolom komentar Instagram Kemenpan RB ada yang menanyakan bahwa apa saja sih solusinya, mungkin belum terjawab atau misalkan masih ragu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa bagaimana solusinya untuk teman-teman yang harus ngambil kalau misalkan bingung CP3K atau CPNS. Menurut saya, tetapkan pilihan itu sesuai dengan jurusan kamu, yang pertama. Kalau jurusan kamu itu adalah tentang keguruan, cari di formasi itu keguruan ada nggak yang CPNS, kalau tidak ada CP3K. Kalau misalkan ada di CPNS, kemudian CP3K-nya tidak ada, silakan teman-teman kejar. Seperti tadi yang saya sudah katakan, materinya kejar di CPNS-nya. Kemudian yang kedua adalah lihat persyaratan CPNS dan P3K apa saja. Nanti yang poin nomor 2 akan saya berikan screenshot-nya sesuai dengan balasan komentar dari Kemenpan RB-nya. Soalnya tadi di Instagram ada yang menanyakan syarat daripada P3K. Tapi kalau syarat dari CPNS dan P3K yang secara realnya itu belum keluar dari BKN-nya, tanggalnya belum keluar. Jadi teman-teman jangan sampai termakan hoak. Untuk sekarang masih berkiblatnya di tahun-tahun sebelumnya mungkin juga bisa CPNS dan P3K apa saja, dan teman-teman jangan sampai mengasumsikan bahwa P3K dan CPNS ini dokumennya harus seperti ini karena memang banyak sekali yang hoak beredar. Jadi pokoknya jangan sampai teman-teman termakan hoak-hoak tersebut. Pokoknya tetap berpatokan pada BKN. Kalau nanti BKN-nya belum mengeluarkan tanggal, teman-teman harus sabar. Jangan mengada-ada, tanggalnya sudah keluar malah BKN sendiri belum mengeluarkan. Oke. Kemudian kalau CPNS biasanya kan tahun-tahun sebelumnya juga itu fresh graduate bisa ya. Tapi kalau memang P3K ada syarat yang memang tertentu gitu. Nanti kita bahas di slide setelah ini. Kemudian yang ketiga yaitu pilih salah satu, jangan ragu, pilih satu. Kalau CPNS, CPNS. Kalau P3K, P3K. Sesuai dengan arahan dari peraturan yang ada. Kira-kira ijazah saya, umur saya masuknya kemana. Jangan sampai teman-teman maksakan tidak ada formasi S1 teman-teman, syarat umurnya pun tidak sesuai, teman-teman mau paksakan pengen ke CPNS, jangan. Kalau misalkan itu tidak bisa, jangan dilakukan. Oke, tenang saja, P3K juga sama aja ASN.
Kemudian yang 4, terakhir adalah siapkan pilihanmu dengan belajar dan selalu optimis. Jangan sampai teman-teman, karena pengen tergebu-gebu pengen CPNS, ternyata tidak ada formasinya, adanya di P3K, otomatis teman-teman semangatnya luntur, jangan. Tetap semangat, apapun, dimanapun ASN-nya mau P3K, mau CPNS, teman-teman harus tetap semangat. Pokoknya teman-teman tahun ini CPNS atau P3K, yakinkan teman-teman lulus. Oke, sama-sama mengabdi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Oke, slide ini adalah persyaratan CP3K dari Kemenpan RB. Walaupun, belum keluar dari BKN-nya, tapi, akun Instagram Kemenpan RB telah menjawab salah satu komentar dari, teman-teman kita yang sempat berkomentar di postingan CP3K atau CPNS yang tadi. Jadi peserta yang berhak untuk mendaftar pada seleksi P3K untuk guru adalah honorer tenaga honorer K2, yaitu sesuai dengan database-nya tenaga honorer K2 yang ada di BKN, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah guru honor yang masih aktif. Entar, diberikan warna aja ya supaya teman-teman paham. Nah, ini yang pertama, honor tenaga honor K2, tapi database-nya ada di BKN, yang ada di BKN. Ya, mungkin nanti teman-teman, yang lain dapat informasi, database dari BKN. Kemudian yang kedua adalah honor yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Jadi teman-teman yang sudah ngajar di SD negeri, yang sudah masuk di Dapodik, otomatis teman-teman bisa berkesempatan untuk mengikuti, seleksi P3K tahun ini. Kemudian apalagi, guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru Dapodik Kemendikbud. Ya, jadi kemarin banyak banget yang masuk ke admin Lentera CPNS bahwa, "Kak, saya itu dari swasta, apakah bisa masuk, mengikuti P3K?" Nah, ini jawabannya sudah ada. Jadi bisa masuk asal teman-teman sudah masuk Dapodik Kemendikbud. Oke, teman-teman swasta juga jangan patah semangat, bisa teman-teman ikut di P3K tahun ini. Kemudian selanjutnya adalah lulusan PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemdikbud. Jadi misalkan gini, kenapa kok PPG ada yang belum ngajar? Misalkan kan ada jalur PPG yang lainnya kayak misalkan luar jabatan, itu kan barangkali teman-teman yang ikut PPG kemudian belum mengajar itu bisa masuk di P3K tahun ini. Ya, bagaimana kalau yang udah PPG dan sudah masuk Dapodik, dan sudah mengajar, apalagi seperti itu, sudah masuk sekali di, apa namanya, persyaratan ini. Oke, teman-teman semua, sudah terjawab ya? Pokoknya teman-teman jangan sampai termakan hoak, ya. Terus ikuti BKN dan kementerian terkait. Itu saja dari saya, terima kasih, nantikan informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.